Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Taufikur Rahman, NPM 1901011062. Di sini saya berasal dari kelompok 5 yang bertemakan studi tasawuf falsafi, yang dimana saya sendiri akan memaparkan secara singkat dalam kajian teori studi tasawuf falsafi. Tasawuf sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu suf dan sufah. Sufah sendiri memiliki arti yaitu orang-orang yang berkebiasaan hidup sederhana. Maksudnya di sini hidup sederhana bukan menjalin ketermiskinan, melainkan hidup sederhana dari menghilangkan cara bergaya glamour. Yang kedua yaitu suf. Suf sendiri di sini memiliki arti benang wool. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tasawuf adalah orang-orang yang sederhana yang memakai kain wool ataupun benang wool. Sementara falsafi sendiri adalah orang-orang yang pemikiran bahasa ataupun gaya bahasanya berasal dari kata-kata filsafat. Jadi jika digabungkan, tasawuf falsafi adalah sebuah aliran yang di dalamnya bertasawuf dengan menggabungkan antara visi mistik dan rasio, yang dimana tasawuf ini memiliki pemikiran-pemikiran para tokoh ataupun orang yang ahli dalam bahasa filosofis ataupun filsafatnya. Mungkin cukup itu pengertian dari tasawuf falsafi. Kemudian ada pengertian ataupun bahasan lain dalam studi tasawuf falsafi sendiri yang akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fani Atika Sahari, NPM 1901011063. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tasawuf falsafi. Perkembangan tasawuf selama masa eksistensinya di dunia Islam telah mengalami beberapa fase. Di masa abad pertama dan kedua Hijriyah, tasawuf masih sangat murni karena tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsafat dan belum dikenal istilah sufi di dalamnya, yaitu pada fase asketisme atau zuhud. Pada abad ketiga Hijriyah, terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu tasawuf. Itu dapat dilihat dari berbagai macam tasawuf yang dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, tasawuf murni atau tasawuf yang berpusat pada ilmu jiwa. Yang kedua yaitu tasawuf akhlaki, yaitu di mana ilmu tasawuf ini berfokus pada cara-cara dan petunjuk untuk menjadi manusia yang mempunyai akhlak yang baik serta menghindarkan diri dari perbuatan buruk. Sedangkan golongan yang ketiga adalah tasawuf yang berintikan pada metafisika, yang di dalamnya bersifat ajaran yang menggambarkan ketunggalan hakiki yang maha kuasa, merupakan satu-satunya yang mutlak, juga menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Tasawuf falsafi mulai dikenal pada abad ketiga Hijriyah. Golongan ini diawali oleh Al-Hallaj yang dihukum mati karena mengemukakan pendapatnya mengenai hulul. Pada abad kelima Hijriyah, terjadi pertentangan di antara 3 golongan, yakni golongan fuqaha, ahli tasawuf sunni, dan ahli tasawuf falsafi. Kemunculan tokoh sufi ternama yaitu Al-Ghazali yang sepenuhnya menerima tasawuf berdasarkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Ghazali juga memberikan kritikan tajam kepada para filosof yang mengakibatkan pada abad ini tasawuf falsafi mulai tenggelam dan akhirnya Al-Ghazali berhasil mengenalkan prinsip-prinsip tasawuf yang moderat. Pada abad ke-6 Hijriyah, tasawuf falsafi mulai muncul kembali. Hal ini dapat terlihat dari munculnya para tokoh-tokoh tasawuf yang memadukan teori filsafat dengan tasawuf yang bersifat setengah-setengah. Dalam artian, tidak ada yang dikatakan falsafat murni dan juga tidak ada yang dikatakan tasawuf murni. Para tokoh-tokoh tersebut diantaranya Suhrawadi Al-Mahkul dan Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Pada abad ini juga banyak para tokoh yang tasawuf falsafi yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Dan pada abad ke-8 Hijriyah, sudah tidak terdengar lagi perkembangan baru terhadap ajaran tasawuf.
Masa ini keingintahuan masyarakat terhadap ajaran tasawuf mulai menurun, disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, adanya serangan yang dilakukan para ulama syariat yang memerangi ahli tasawuf yang diikuti oleh golongan Syiah yang menekuni ilmu fikih dan juga ilmu kalam. Yang kedua, adanya anggapan bahwa tasawuf sebagai salah satu sumber pemecah umat Islam, sehingga para pemerintah dan para penguasa bertekad untuk melenyapkan ajaran tasawuf. Dan pada akhirnya di abad 9, 10, dan abad setelahnya merupakan keadaan yang benar-benar sunyi dari ajaran tasawuf. Bahkan bisa bilang tasawuf saat itu telah mati. Dan itulah tadi perkembangan tasawuf falsafi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vialita Arlanda, NPM 1901010024 dengan nomor urut 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tasawuf falsafi. Menurut At-Tafzani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar sehingga banyak istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh siapa saja yang memahami ajaran tasawuf tersebut. Ciri umum tasawuf falsafi yang pertama yaitu latihan rohaniyah dengan cara intuisi serta introspeksi diri yang timbul darinya. Yang kedua, iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib seperti sifat-sifat rabaniyah, arsy, kursi, malaikat, wahyu, kenabian, serta ruh. Yang ketiga, berbagai peristiwa yang berbentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Yang terakhir, penciptaan yang ungkapan pengertiannya samar-samar, yang di dalamnya melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya, menyetujuinya, ataupun menginterpretasi. Ciri-ciri khusus dari tasawuf falsafi yang pertama yaitu membuat konsep ajaran dengan menggabungkan antara rasional dan perasaan. Yang kedua, mendasarkan pada latihan ruhaniyah. Yang ketiga, menggunakan bayangan sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas dengan berbagai simbol atau terminologi filsafat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Amanda, NPM 1901010026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dalam tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang ahli sufi dari Andalusia. Adapun ajaran-ajarannya yaitu yang pertama wahdah al-wujud atau kesamaan wujud. Artinya wujud alam sama dengan wujud Tuhan, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu hakikat Muhammadiyah. Artinya adanya alam merupakan terjadi karena Nur Muhammad yang merupakan pelimpahan dari wujud Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu wahdatul adyan atau kesamaan agama. Sumber dari segala agama merupakan hakikat Muhammadiyah yaitu kepunyaan Allah. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Abdul Karim Al-Jilli, yaitu tokoh sufi terkenal dari Baghdad. Adapun ajarannya, yang pertama insan kamil, manusia dengan segala kesempurnaannya sebab terdapat sifat ilahiyah dalam diri manusia. Kemudian yang kedua yaitu maqamat atau al-martabah, yaitu tingkatan sufi. Di antaranya Islam, iman, as-salah, ihsan, sahadah, dan siddiqiyah. Kemudian yang ketiga yaitu Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in adalah ahli sufi dan ahli filosof dari Andalusia. Adapun ajarannya yaitu kesatuan mutlak. Artinya wujud adalah satu, yaitu wujud Allah. Kemudian tokoh yang ketiga keempat yaitu Ibnu Masarroh dari Andalusia. Adapun ajarannya yaitu yang pertama jalan menuju keselamatan, yang kedua dengan penakwilan aliran Ismailiyah terhadap ayat-ayat Al-Quran dan menolak adanya kebangkitan jasmaniyah.
Kemudian yang ketiga, siksa neraka bukanlah dalam bentuk yang hakikat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.